Oke, masih berjumpa lagi rasanya Bilung Motovlog, Boys Lur. Oke, dan dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin sudah menuliskan pertanyaannya di tab komunitas di channel YouTube saya pada postingan yang ini. Jadi postingan ini itu sekitar 3 hari yang lalu. Kebetulan karena channel saya sudah mendekati 5.000 subscriber, jadi aku ingin lebih dekat lagi, lebih kenal lagi sama teman-teman subscriber. Jadi saya membuat kolom pertanyaan. Nah, dan dalam video kali ini akan saya jawab ya pertanyaannya kayak gitu. Dan yo saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam season Q&A ya, atau tanya jawab kayak gitu. Dan ini juga lumayan untuk yang tanya tuh ya, sekitar ada berapa ya, 100 lah, 100 kurang tapi. Dan mungkin ini juga jadi video face reveal saya atau pengungkapan wajah, karena pada video sebelumnya semenjak saya itu menjadi motovlogger itu jarang banget selama satu video itu menampakkan wajah ya. Jadi baru pertama kali ini saya menampakkan wajah saya, dan satu video kali ini tuh kita nggak ada momen reading-readingnya, jadi hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masuk kayak gitu. Jadi ya wes, nggak usah lama-lama ya, langsung aja kita jawab pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaannya itu kita jawab dulu dari yang ringan-ringan dulu ya. Ini tuh dari Afif Kurniawan. Ini pertanyaannya itu asli ngendi Mas Nah, jadi saya itu aslinya atau domisilinya dan kelahirannya pun saya itu di Sukoharjo ya. Buat kalian yang belum tahu Sukoharjo itu, jadi Sukoharjo itu kabupaten yang ada di Solo Raya kayak gitu, deket sama Wonogiri sama Klaten. Nah, saya itu Sukoharjonya itu di ujung, jadi perbatasan. Saya itu ujung selatan di Kecamatan Weru. Jadi buat kalian yang nyari saya itu ada di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Dan kita lanjut untuk ke pertanyaan yang kedua. Ini itu dari Miftah Adiawan. Ini itu pertanyaannya, gas ngopi neng Semen. Yuk kita agendakan buat ngopi ke Semen. Kebetulan teman-teman genku itu banyak yang dari sana, termasuk si Ma'ruf, si adminnya Brand Traveling itu, dia itu juga orang Semen. Jadi saya itu seringnya itu malah main ke Semen kayak gitu, karena emang jaraknya itu lebih dekat daripada ke Sukoharjo. Dan kita lanjut untuk ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada dari Putra Hernanda. Ini tuh pertanyaannya itu, ayangnya ngendi Mas kok ora tau dolan ro ayang. Nah, ini sebuah pertanyaan yang apa ya, gemes aku saya jawab. Jadi ayang itu lagi kerja, kebetulan di luar kota, makanya nggak bisa buat konten bareng gitu loh, karena pulangnya juga jarang. Jadi wes, aku sampai saat ini tuh belum bisa buat konten sama ayang kayak gitu ya. Dan kita lanjut untuk ke pertanyaan berikutnya. Kebetulan pertanyaan berikutnya ini tuh sebenarnya itu basicnya tuh masih sama ya. Jadi ini tuh saya kelompokkan aja. Ini tuh dari yang pertama itu dari Najib Putra. Ini spill agenda bersama tim gabut. Jadi ini tanya agenda berikutnya itu kemana kayak gitu. Terus ada juga dari Novi Rudianto. Kebetulan pertanyaannya itu mirip-mirip. Rencana trip selanjutnya mana Mas kayak gitu. Terus yang ketiga itu dari Galang Putra. Ini agenda touring ke Bromo ora Mas, ke ben podo liyane kayak gitu. Nah, jadi dari 3 pertanyaan itu sebenarnya itu sama. Baiknya tuh menanyakan untuk agenda selanjutnya tuh kemana. Biasa nih kalau saya itu ada agenda touring atau main keluar kota tuh biasanya bersama tim gabut. Kebetulan untuk bulan ini itu belum bisa, karena di kampungku tuh lagi ada acara. Kebetulan jaraknya itu berdekatan, terus nanti akhir bulan itu juga waktunya Genjo Service. Kemungkinan nanti bulan depan itu tim gabut berencana mau ke Pati kayak gitu. Jadi main ke Pati, kebetulan ada acara apa aku lupa, aku belum tahu infonya. Kebetulan tim gabut ngajak ke sana. Jadi ya mungkin agenda yang paling dekat buat touring keluar kota itu ke Pati ya kayak gitu. Kalau untuk ke Bromo itu sebenarnya juga pengen, sudah lama, tapi yo mengingat untuk uang saku yang untuk
main ke Bromo itu juga nggak sedikit, makanya ini tuh lagi proses menabung. Kemungkinan kalau ada kesempatan dan ada rezeki itu insya Allah tahun ini tuh targetnya ke Bromo dulu kayak gitu. Saya lanjut untuk ke pertanyaan berikutnya, ini tuh dari Horas S. Pertanyaannya tuh, rincian restorasi dari nol kira-kira berapa bang? Nah, ini yang mungkin ini jawabannya itu menurut saya. Jadi untuk si Genzo itu sebenarnya itu bukan saya restorasi yo, karena semenjak saya awal beli dengan kondisi standar itu saya sudah melakukan beberapa ubahan. Jadi mungkin lebih tepatnya itu untuk biaya modifikasinya ya. Jadi untuk restorasi itu setahu saya itu mengembalikan ke setelan pabrik ya. Jadi dari pabriknya seperti apa itu semua diperbarui, dan saya pun tidak melakukan itu. Saya itu hanya melakukan beberapa ubahan, dan beberapa part yang mungkin sudah rusak saya ganti. Itu pun saya ganti tidak sesuai dengan standarnya kayak gitu. Terus untuk modifikasi dari nol kira-kira berapa, jadi saya hitung-hitung itu sekitar 4,5 jutaan. Itu belum semua saya hitung, jadi ada beberapa part kecil-kecil yang saya tuh lupa harganya, kebetulan juga sudah lama untuk pembeliannya. Jadi ya mungkin sekitar segitu, bisa jadi kayak Genzo yang sekarang kayak gitu. Mungkin beda orang itu untuk biaya modifikasinya habisnya berapa itu beda ya. Jadi ya kalau saya emang habisnya itu sekitar 4,5 kayak gitu. Nah, terus kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Alvin Kurniawan. Kebetulan ini pertanyaan itu juga sama sebenarnya. Habis berapa total modifikasi si Genzo bang? Jadi ya itu tadi, modifikasi si Genzo itu kurang lebih sekitar 4,5 jutaan tuh jadi kayak si Genzo kayak yang sekarang ini kayak gitu. Pertanyaan berikutnya ini dari Muhammad Dafa. Iku grene bangun ket awal sampai dadi saiki pirang tahun atau pirang ulang mas bro? Ambek rincian budget ket nol ngai saiki nggih mas bro. Thank you, semoga dijawab. Nah, jadi jawabannya juga masih sama. Sebenarnya itu biaya yang saya habiskan itu sekitar 4,5 jutaan kurang lebih ya. Mungkin ya cepat dana sekitar 5 jutaan kalau kalian tuh nggak mau ngerjain proses modifikasinya sendiri, karena kebetulan beberapa itu saya kerjakan sendiri kayak body-bodinan, terus kaki-kakian itu saya kerjakan sendiri. Terus untuk bangunnya itu saya tuh beli si Genzo itu standar original. Kalau original itu tahun 2020 bulan Maret kalau nggak April ya Mei, sekitar bulan itu. Dan sampai sekarang itu berarti sekitar 2 tahunan ya, 2 tahunan berjalan itu saya modifikasi itu jadi kayak si Genzo yang sekarang ini kayak gitu. Karena juga beberapa konten modifikasi si Genzo juga saya buatkan dan saya upload di channel YouTube juga kayak gitu. Jadi sekitar 2 tahunan itu saya berhasil ngebangun si Genzo dari yang standar jadi kayak yang sekarang kayak gitu. Ini ada yang tanya juga, namanya itu Randy Guna Darmayanto. Ini tuh ganti pengiriman dari tromol ke cakram itu habis berapa mas? Nah kayak gitu. Nah di sini saya sudah punya rinciannya. Jadi untuk part-part yang dibutuhkan buat kalian yang mau ganti dari rem tromol ke rem cakram, terutama rem depannya Astra dan kalian, itu yang jelas tuh kalian tuh butuh master rem, terus selang rem, terus kaliper, terus bottomnya tentunya juga yang sudah ada dudukan buat cakram ya. Jadi itu udah bottom cakram kayak motor Supra, Fish Air kayak gitu, terus tromol dan piringan cakram kayak gitu. Nah kira-kira saya itu habis berapa untuk mengubah si Genzo dari yang rem depannya itu tromol jadi rem cakram. Jadi saya itu setelah saya total itu sekitar 1,5 jutaan, jadi sekitar 1.570.000-an. Dan untuk pertanyaan berikutnya itu dari Indra Setiawan _IDN. Karbo apa yang cocok buat mesin legenda standaran?
Terus ada juga yang menanyakan pertanyaan yang sama, itu dari Baritrek. Bang, mau nanya rekomendasi karburator Astrea dong yang bagus. Dan oh iya, mau Bang, mau nanya rekomendasi karbu Astrea dong yang bagus. Dan oh iya, mau nanya lagi Bang, kok jarang banget uploadnya. Nah, jadi untuk kalian yang mesinnya standar, pengen ganti karbu dari motor lain, itu saya itu menyarankan bisa pakai Supra 125, menyarankan pakai karbu Supra 125 atau Honda Karisma ya. Kalau enggak itu alternatifnya itu juga bisa pakai Revo Absolute atau Absolute Revo, itu juga enak, itu hampir mirip kayak Supra 125. Terus kalau yang pernah saya coba itu pakai Jupiter Z, yang Jupiter Burhan itu juga enak kayak gitu. Dan yang nanya kenapa saya akhir-akhir ini jarang upload, karena semenjak habis lebaran itu acara itu beruntun ya, jadi saya itu nggak bisa, mungkin bukan nggak bisa, untuk intensitas untuk upload di channel YouTube saya itu sedikit saya kurangi kayak gitu kan. Terus ini ada juga pertanyaan dari Aziz Fahturrahman, spek lengkapnya nopo Mas. Jadi Aziz ini itu menanyakan spek lengkap dari si Genzo, mungkin kayak gitu. Jadi untuk spek si Genzo yang sekarang tuh sebenarnya itu cuman biasa ya, standar aja, standar bengkel. Jadi untuk pistonnya itu pakai Jupiter diameter 51 OS0. Terus per couplingnya itu pakai smash, per klepnya itu juga pakai smash. Terus sedikit porting di lubang I nya. Karbunya itu pakai Karisma merek Mikuni. Terus nokennya itu sudah RRA pakai BRT yang tipe T1. Untuk final gearnya itu 1433 kayak gitu. Jadi cuman itu toh, aku belum nambah kopling manual kayak gitu. Jadi speknya ya cuman spek cilian kayak gitu. Jadi selain yang saya sebutkan tadi itu semuanya masih standar, termasuk kayak CDI, terus magnet itu jadi masih standar, pengapian juga masih standar, karena emang saya itu belum melakukan perubahan di sana kayak gitu. Terus ini dari Fajar Adi itu tanya, bore up habis berapa Bang? Nah, jadi untuk pas saya bore up itu sekitar 500 ribuan ya, itu sudah terima jadi. Itu saya pakai piston Jupiter diameter 51. Untuk biaya noken ASBRT itu sekitar 500 lebih sedikit. Jadi total mesin yang sekarang saya pakai itu ya kemungkinan itu sekitar 1,2an lah kayak gitu. Dan itu pengerjaannya itu di GL5 Grade Official. Pertanyaan selanjutnya ini itu dari Zikri, rekomendasi ukuran bore up harian touring Bang. Nah, itu menurut saya dan menurut teman-teman yang sudah pernah bercerita atau sharing sama saya, itu untuk ukuran spek dari harian touring itu bisa pakai 51 atau Jupiter sama kayak punya saya, atau yang 52 bisa pakai Jupiter OS100, atau pakai Shaker Vario yang 125 itu nanti 52,4 itu juga masih masuk. Kalau yang sedikit ekstrim, menurut saya sedikit ekstrim, itu yang 53 ya, itu juga masih masuk buat harian touring. Terus ini ada pertanyaan dari Widi Motovlog 07, Mas, enek rencana munggah spek meneh ora? Karo kok durung dikopling, muga diwaca, salam motovlogger pemula. Nah, terus ada juga yang menambahkan pertanyaan juga, itu pertanyaan itu hampir sama, dari Koirul Ulum, dikopling Bang biar maksimal kayak gitu. Terus ada lagi dari Mandon Channel, Bang ada rencana naikkan spek si Genzo enggak? Nah, jadi untuk yang saya jawab yang pertama itu yang perkoplingan dulu. Jadi untuk perkoplingnya itu kemungkinan menyusul ya, karena memang saya spek belum mau ganti. Jadi saya itu masih mempertahankan pakai Jupiter 51, karena menurut saya itu buat harian sudah cukup, dan buat touring pun juga tidak ketinggalan jauh. Jadi menurut saya ini itu sudah cukup. Kemungkinan untuk menaikkan spek itu belum ada. Yang jelas
saya itu berangan-angan atau berencana itu malah menambahkan kopling manual, jadi biar makin maksimal kayak gitu. Jadi untuk speknya itu masih sama, tapi kalau untuk project selanjutnya, kalau misal sangat membutuhkan banget itu ya wes nanti saya tambahkan kopling manual kayak gitu. Ini jadi pertanyaan yang terakhir untuk sesi Q&A yang pertama ini. Ini tuh dari Rihan ASW. Ini pertanyaannya tuh, apa boleh Mas di bawah umur ikut reading atau sunmori kayak gitu. Nah, kalau di bawah umur tuh kemungkinan itu belum punya KTP dan SIM ya. Jadi untuk mengikuti acara reading dan sunmori itu boleh. Tapi antar kecamatan, bukan keluar kota jauh-jauh kayak gitu. Karena kan kalau yang belum punya SIM itu kan memang sebenarnya oleh negara itu dilarang untuk mengendarai motor karena kan belum mendapatkan izin kayak gitu. Kalian tuh boleh-boleh aja buat ikut, tapi ya bonceng kayak gitu. Dan ya kalau reading deket-deket kayak gitu ya sopan santun jaga ya. Itu pesan untuk saya sendiri dan mungkin buat teman-teman juga, karena attitude berkendara itu juga menentukan keselamatan kita. Oke, dan mungkin untuk sesi Q&A untuk yang pertama spesial mendekati 5.000 subscriber mungkin cukup dulu sampai di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di Q&A 10.000 channel atau nanti pokoknya. Intinya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sampai saat ini masih nonton video ini, dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom komentar pada tab komunitas saya. Semoga jawaban-jawaban saya tadi itu memberikan sedikit informasi buat teman-teman yang penasaran terhadap si Genzo. Dan jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe channel saya Milo Motovlog. Dan saya Milo Motovlog guys.